A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bau Masakan di Tengah Hutan. Cerita ini ditulis oleh Eka Fitriani. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Eka Fitriani yang sudah mengizinkan saya menceritakan cerita ini kepada teman-teman. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi ini, aku sudah berdandan rapi. Jantungku berdebar-debar. Aku takut jika salah nanti berucap di saat ijab. Ama membawakan baju yang akan dikenakan untuk ijab. Jubah gamis berwarna hitam yang dipadukan dengan warna emas. Terlihat kemewahannya. Terlihat Ama sudah rapi dengan bajunya yang terlihat serasi dengan apa. Begitupun dengan kakak-kakakku. Mereka terlihat cantik dengan baju gamisnya. Sedangkan abang iparku memakai jas dan baju batik. Sebelum berangkat, aku melangkah masuk ke dalam kamar. Wanita berambut panjang telah menungguku di kamar. Wajahnya terlihat sendu. Bulir air mata membasahi pipi. Ia duduk merengguk di ujung kasur. "Sayang, maafkan abang." Kubelai rambut panjangnya yang lembut itu. "Aku benci abang. Jangan salahkan aku jika aku berbuat kejam. Mereka pantas mendapatkannya. Sadar bang, mereka itu jahat. Mereka mau memisahkan kita." Dengan tangannya yang menunjuk keluar. "Orang tua abang bukan orang jahat. Tolong kamu mengerti. Sekali ini abang mohon, jangan berbuat macam-macam." Aku mengiba padanya. "Abang sudah berubah. Abang gak cinta lagi sama Putri." Ia menapis tanganku dan berbalik memunggungiku. "Sayang, jangan begitu. Abang hanya menikahinya supaya orang tua abang bahagia. Tolong mengertilah, sekali ini saja." "Zaki, ayo berangkat. Nanti terlambat datang." Ama menghampiriku di kamar. "Iya mak." "Sayang, abang pergi dulu ya. Kamu jangan sedih lagi. Cinta abang cuma untuk Putri. Abang janji gak akan berubah." "Janji ya bang." Aku mengangguk dan menciumnya. Aku keluar menemui rombongan yang sudah menunggu. Kami semua berangkat ke tempat yang sudah disiapkan untuk ijab kabul. Masjid berwarna putih dengan menara yang menjulang tinggi yang kini berada di hadapanku. Masjid ini yang akan menjadi saksi aku mengucap janji suci. "Ayo Zak, masuk." Apak menarik lenganku. Kami berjalan masuk ke dalam masjid. Terlihat Datuk Rajo dan Pak Catmiko, calon mertuaku, sudah menunggu. Kami saling menjabat tangan. Pandanganku tertuju kepada wanita yang menggunakan gaun putih. Ia tertunduk malu saat aku memperhatikannya. Acara pun dimulai. Bibirku bergetar saat bersyahadat. Bulir bening mengalir begitu saja dari sudut mata. Aku merasakan ada sesuatu yang menjalar ke seluruh tubuh. "Saya terima nikah dan kawinnya Tania Azahra binti Jatmiko Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan seberat 30 gram dibayar tunai. Bagaimana Bapak, Ibu? Sah?" "Sah. Alhamdulillah."
Wanita bergaun putih itu digandeng oleh Umi Farida dan Ama. "Zak, Umi titip anak gadis Umi kepadamu. Tolong kau jaga dia baik-baik. Bimbinglah dia." Wanita yang kini sudah sah menjadi istriku itu menangis di pelukan ibunya. Jantungku berdebar-debar. Telapak tangan basah oleh keringat. Panas dingin menjalar ke seluruh tubuh. Wajah Tania sangatlah cantik. Saat dipandang, aku merasakan kesejukan. Saat dilihat, hatiku merasakan kebahagiaan. "Nak, lihatlah kemari," ucap Bundo dengan lembut. Wanita yang kini menjadi istriku mendekat ke arahku. Dia berjalan dengan pelan. Pandangannya masih tertunduk malu. Tangannya ragu-ragu menjabat tanganku. Ia sangat jauh berbeda dengan Putri. Bundo menarik pergelangan tanganku dan Tania istriku, lalu menyatukan tangan kami berdua. Seluruh tubuhku bergetar, merasakan sentuhan tangan dari wanita pilihan Ama dan Apa itu. Setelah itu, Tania mencium punggung tanganku. Aku meletakkan tangan di atas kepalanya. Setelah itu mengucapkan doa yang abang iparku ajarkan sebelumnya. Apa ini yang namanya jatuh cinta? Ada desir di dalam hati yang tidak dapat aku pahami. Wanita yang kini di hadapanku itu seperti bidadari surga. Melihat wajahnya yang sangat cantik membuatku lupa kepada Putri, istri pertamaku. Aku memasang cincin di jari tangan Tania sebagai simbol jika sudah sah menjadi milikku. Ama dan Apa menangis haru, berhambur memelukku. Kehadiran Tania telah merubah hidupku. Kini aku berubah menjadi lebih baik. Tidak lagi merasa malas menjalankan ibadah sholat dan mengaji. Berbeda saat bersama Putri. Hari-hariku hanya dihabiskan untuk melayaninya di ranjang. Tania wanita yang baik, pengertian dan perhatian. Tidak pernah sekalipun melawan. Selalu patuh dan menuruti kemauanku. Berbeda dengan sikap Putri yang keras. Aku yang harus mengalah dan selalu menuruti kemauannya. Kehadiran Tania di hidupku membuat rasa cintaku kepada Putri perlahan-lahan menghilang. Bahkan aku sempat memiliki keinginan untuk menyudahi hubungan dengannya. Rasa cinta itu muncul jika aku melihatnya saja. Setelah itu hilang begitu saja. 1 bulan setelah menikah, aku mengajak Tania tinggal di kebun karet milikku. Dia pun mau dan tidak keberatan. Walaupun kedua orang tuaku dan orang tuanya sangatlah menentang. Alasannya karena kebun milikku berdekatan dengan hutan larangan. Berkat rayuan Tania, akhirnya mereka mengizinkan, meskipun dengan berat hati. Namun kini aku yang menyesal telah membawa Tania ke dalam kebun. Karena diriku, Tania sering mendapat gangguan seperti ini. Sudut pandang autor. Srak, srak, srak. Makhluk berbulu dengan mata besar melompat dari satu pohon ke pohon lain, lalu melompat di atas atap rumah kayu milik Saki. Kukunya yang tajam menggores rumah yang beratapkan seng. Bunyi geritan yang terdengar ngilu di telinga. Semakin suara kuku beradu dengan atap itu. Mata merah menyala, terbelalak melihat ke penjuru arah. Hidungnya kembang kempis mengendus sesuatu. Pedebah. Gadis Brogo itu telah meninggalkan tempat ini. Tangan panjangnya menggapai apa saja yang berada di dekatnya. Mulutnya terbuka lebar dengan taring panjang yang menyembul keluar. Berteriak dan menggeram sekencang-kencangnya. Suara melengking seperti gemuruh petir. Tangan panjangnya mengguncangkan tiap-tiap pohon yang dia lewati. Tiba-tiba tangannya terhenti, melihat tajam ke arah bawah. Brek, brek.
Dia melompat di atas pondok kayu yang berada di tengah kebun sawit. Hidungnya mengendus sesuatu, lidahnya menjulur dan berkelok-kelok. Lendir mengalir dari sela-sela taring. Mata besarnya memandang sesuatu. Aku rasa ini cukup untuk mengisi energiku yang mulai lemah. Suara ketukan pintu membangunkan pemilik pondok kayu itu. Derit pintu yang terbuka. "Siapa di situ?" Seorang laki-laki mengarahkan senter ke semak yang berada di sekitar pondoknya. "Siapa, Pak?" Wanita berbadan kurus menyusulnya dari dalam rumah. "Gak tahu, Bu, gak ada orang." Laki-laki itu terus mencari. Tidak terasa langkahnya semakin jauh dari pondok miliknya. "Sudah, biarkan saja, Pak. Mungkin hanya orang iseng, Pak. Masuk yuk." Perasaan ibu jadi gak enak. Istrinya melihat ke sekitaran pondok yang berada di tengah kebun sawit itu. "Tolong! Tolong! Ah!" Sepasang suami istri itu terperanjat kaget mendengar teriakan dari dalam pondoknya. Mereka tergopoh berlari memasuki rumah. Jeritan pilu terdengar dari kamar anak gadisnya. "Nisa, Pak!" Mereka berlari menuju kamar putrinya. Laki-laki berkulit gelap itu mendobrak paksa pintu yang terkunci dari dalam. "Nisa!" Tubuhnya gemetar. Dia terduduk lemas di ambang pintu. Matanya nanar melihat putrinya itu. "Kenapa dengan Nisa, Pak?" Sesampainya di depan pintu, bruk, wanita itu terjatuh, pingsan. "Siapa yang tega melakukan ini semua? Perbuatan keji dan biadab yang telah dilakukan kepada anakku." Dengan tangannya yang mengepal, lelaki tua itu terseduh. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Pak tua itu bangkit, menyeret kakinya yang terasa lemas. Matanya berkaca-kaca, memandangi tubuh putrinya yang terbaring, menahan tangisnya hingga terasa sesak di dada. Matanya melihat ke arah jendela kamar yang terbuka. Setelah itu kembali melihat istrinya yang tergolek pingsan. Memutar bola mata, meratapi jasad anaknya yang malang. Tubuhnya dipenuhi dengan luka cakar. Terdapat bekas gigitan di bagian ubun-ubun kepalanya. Gadis putih berambut panjang yang baru genap 1 bulan berkumpul dengan dia dan istrinya setelah terpisah jauh guna menyelesaikan sekolah menengahnya. Satu-satunya harapan di masa depan, tumpuhan hidup di hari tua. Keesokan paginya, terlihat beberapa warga dan polisi telah tiba di rumahnya. Tidak lama setelah itu, orang-orang datang melayat. Mereka saling bergotong royong menyiapkan pemandian dan pemakaman gadis malang itu. "Nisa, anakku!" Tangis histeris terdengar pilu. Ibu dari gadis muda itu berulang kali terjatuh pingsan. Saat tersadar, dia akan kembali berteriak memanggil-manggil putrinya. Salah seorang polisi mendekat ke arah Pak tua yang duduk termenung dengan tatapan kosong di samping jasad putrinya yang tertutup kain kafan. Lelaki berseragam itu mengajaknya keluar karena ingin menyampaikan sesuatu. Salah seorang polisi itu memberitahukan jika kematian putrinya sama persis dengan jasad Pak Abdul tempo hari. Setelah dilakukan otopsi, ternyata jenazah Pak Abdul sudah tidak memiliki sel darah merah dan terdapat gigitan di bagian leher. "Kasus ini sangat aneh. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia," tutur Pak polisi itu. "Kalau begitu,
Pembunuhnya berarti orang yang sama, Pak. Salah seorang warga berbicara. Berarti bukan Bu Tania pelakunya. Bapak, Ibu, pelakunya memang bukan Bu Tania. Bu Tania sudah sejak awal kami bebaskan karena tidak ada buktinya. Pak polisi menjelaskan kepada warga yang berada di tempat itu. Sementara di tempat lain, Tuan, makhluk berbulu itu menoleh, melihat siapa yang memanggilnya. Kau rupanya. Warga sedang membicarakan jasad gadis itu. Apa Tuan yang melakukannya? Menurutmu siapa lagi? Dengan merubah posisi duduknya. Semestinya Tuan tidak perlu repot keluar dari singgasana hanya untuk mencari makan. Kenapa Tuan tidak menyuruh aku saja? Aku keluar bukan untuk mencari makan, tapi mencari calon inangku. Sebentar lagi malam bulan purnama yang ke-30. Aku hanya memastikan dia baik-baik saja. Namun, gadis Prugu itu tidak lagi berada di sini. Gadis Prugu? Iya. Mengapa harus suku Prugu, Tuan? Karena suku Prugu memiliki keistimewaan. Mereka berdarah biru. Suku Prugu adalah keturunan dari Putih Cati yang menikah dengan Raju Gandang Alam. Lalu, di mana letak keistimewaannya? Mereka bisa menentukan hidup di alam gaib atau alam dunia. Jika darahnya mengalir dengan darahku, maka aku akan menguasai kegelapan. Tuan, mengapa luka Tuan semakin hari semakin parah? Lelaki itu menanyai dengan hati-hati. Makhluk itu menarik nafas dalam-dalam, lalu bicara dengan tangan di lengannya. Luka di bahuku ini semakin parah karena aku tidak dapat menghirup auranya malam tadi. Laki-laki itu gemetar. Apakah yang Tuan maksud itu adalah istri dari Rajo Basa? Iya. Tuan, saya rasa wanita itu tidak akan pernah kembali. Laki-laki itu bicara menunduk dan terbata-bata. Apa maksudmu? Putrimu memerintahkan aku untuk menjebak dan memenjarakannya. Beraninya kau. Tamparan keras mendarat di wajah lelaki muda itu. Ampun Tuan. Jika aku tidak menuruti permintaan putrimu, dia mengancam akan membunuhku. Laki-laki itu meringis kesakitan, menahan beban berat yang menghimpit dadanya. Pedebah. Anak itu sama saja dengan ibunya. Dia mencengkram kulit pohon dengan kuku tajamnya. Lakukan sesuatu supaya gadis Prugu itu terbebas dan bisa kembali ke sini sebelum malam bulan purnama yang ke-30 datang. Wajahnya menengadah ke langit. Baik Tuan. Laki-laki itu melangkah mundur, membalikkan badan dan hendak pergi. Tunggu. Kau harus mencarikan aku tumbal sebagai pengganti gadis Prugu itu sampai dia datang kembali ke sini. Dan jangan pernah kau turuti permintaan putriku sebelum mendapatkan persetujuan dariku.
Baik Tuan. Suara tawanya menggema sampai terdengar hingga jauh. Singkat cerita, sejak kepergian Tania dan Zaki, suasana di dalam Bukit Hutan Ragusa menjadi mencekam. Setiap hari akan selalu ada berita orang hilang atau orang meninggal dengan kondisi mengenaskan. Warga suku dalam mulai gelisah dan resah. Berita tersebar dari mulut ke mulut hingga berita itu sampai ke telinga Dukun Parjo. Dia tersenyum ketir, memikirkan sebuah rencana. Laki-laki tua itu mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Ini semua adalah bentuk kemarahan Raja Bunian. Karena kalian sudah mengusir Tania, gadis yang berasal dari suku Prugu. Warga yang ketakutan mendatangi rumah Busri untuk dipintai pertanggungjawaban. Karena dialah penyebab kepergian Tania dari Ragusa. Keluar kau Sri. Keluar. Jangan bersembunyi di dalam. Warga bersorak meneriaki Busri agar dia keluar dari rumahnya. Sudah menunggu cukup lama. Warga mulai lelah dan terpancing amarah. Warga yang emosi akhirnya mengusulkan untuk mendobrak pintu rumahnya. Tidak lama pintu rumah Busri terbuka karena didobrak warga. Beberapa orang masuk ke dalam rumahnya. Sebagian lagi mencari di sekitar rumah. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Warga yang masuk memberitahukan jika tidak ada orang di dalam rumah. Dia pasti sudah melarikan diri. Iya, betul itu Bang. Warga membubarkan diri, pulang dengan hampa dan kecewa. Sementara senyum terukir dari sudut bibir lelaki jangkung berbadan besar itu. Di tempat lain, sudut pandang Tania. Kepalaku terasa sakit, seperti mengenai benda keras. Namun aku lupa apa yang terjadi sebelumnya. Tubuhku tergeletak di atas semak belukar. Aku membuka mata perlahan, berusaha untuk menopang tubuh yang lemas. Duduk bersandar di akar pohon yang sangat besar. Di mana aku? Tempat apa ini? Pohon-pohon menjulang tinggi. Semak belukar memenuhi sekitar pohon. Daun yang rindang menghalangi sinar rembulan. Aku masih duduk bersandar dengan terus melihat di sekitar tempatku berada. Suara binatang malam yang saling bersaut-sautan. Suara jangkrik berderik terdengar nyaring. Kukukan burung hantu membuat merinding. Aku meringkuk, memeluk kedua lutut dan menahan rasa takut. Gelap, tidak ada cahaya yang mampu menembus pandangan. Aku hanya berdoa, semoga Allah memberikan pertolongan. Aku menoleh, mencari suara desisan yang seperti suara ular. Penglihatanku seolah sudah menyatu dengan gelap. Yang terlihat hanya titik-titik kecil berwarna-warni. Kupaksakan mata untuk melihat, walaupun terasa sangat sulit. Pandanganku buram, namun masih terlihat samar-samar. Benda hitam mengkilap yang mirip dengan batu besar. Tanganku merayap, menyentuh batu itu. Permukaannya terasa licin, namun sedikit kasar seperti sisik. Tanganku terus meraba-raba. Ku menyentuh benda yang menyembul, seperti tulang, basah dan berlendir. Bau busuk menyeruak semakin lama semakin mendekat. Suara mendesis itu kembali terdengar, semakin lama semakin keras. Aku terkejut saat mendapati mata besar terbuka di hadapanku. Cahaya bulan yang tidak begitu terang menyinari pekatnya malam. Tubuhku lemas dan gemetar saat melihat seekor ular yang begitu besar melintas di hadapanku. Aku terpaku menyaksikan ular itu berjalan perlahan-lahan. Suara mendesis itu lama-lama menghilang bersamaan dengan pemilik suara. Pikiranku melayang.
Perasaanku tidak karuan. Rasa takut yang semakin dalam. Bagaimana jika ular besar itu berubah pikiran, kembali datang dan menelanku hidup-hidup? Tidak bisa kubayangkan. Baru beberapa menit cahaya langit menemani. Awan gelap kini datang kembali menutupi. Sepertinya akan turun hujan malam ini. Aku kembali duduk di bawah pohon besar, meringkuk menahan dinginnya malam. Petir bergemuruh menggelegar. Hujan mulai turun dengan lebat. Aku tidak bisa mendengar apapun selain derasnya suara hujan. Rintik hujan mulai mereda. Tetesan air hujan berjatuhan. Suara katak mulai bersaut-sautan. Suhu dingin semakin meningkat. Rasa kantuk membuatku terlelap. Suara langkah kaki seseorang membangunkan aku dari tidur. Cahaya senter terlihat mendekat. Aku sangat senang dan berharap seorang datang menolongku. Namun, orang itu berjalan begitu saja melewatiku. Mungkin karena dia tidak melihat keberadaanku di sini. Aku berlari mengejarnya. Setelah cukup dekat, aku berteriak memanggilnya. "Permisi, Pak, bisa tolong berhenti sebentar?" Dari cara berjalannya, seperti tidak asing bagiku. "Tunggu sebentar, Pak. Saya mau bertanya." Laki-laki bertubuh tinggi dan sedikit kempal itu sangat cepat berjalan. Cahaya senter pun menghilang di tengah gelapnya malam. Kemana perginya bapak tadi? Cepat sekali jalannya. Aku memutuskan menunggunya di tempat ini. Barangkali orang itu akan kembali. Lagi pula, aku tidak mungkin melanjutkan perjalanan untuk mencari orang tadi. Selain gelap, tempat ini juga sangat semak. Sudah setengah jam, aku menunggu laki-laki itu di sini. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda dia akan kembali. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda dia akan kembali. Aku berniat untuk bermalam di tempat ini hingga menunggu datangnya pagi. Mataku sudah lelah dan mulai terkantuk-kantuk. Di mana tempatnya? Di dalam hutan ini. Masih jauh tidak? Kaki saya sudah pegal nih. Sebentar lagi, sabar dulu. Kalau bukan karena harta karun, gak sudi tengah malam kini di hutan. Mau kaya ya harus butuh pengorbanan. Suara seseorang yang sedang mengobrol mendekat ke arahku. Terlihat dua cahaya senter berjalan melewatiku. Terlihat Busri dan Dukun Parjo berjalan beriringan. Keduanya berjalan tergesa-gesa. Buat apa mereka di sini? Lebih baik aku meminta bantuan kepada Busri dan Dukun Parjo. Semoga saja mereka mau menunjukkan jalan keluar dari tempat ini. Ku percepat langkah agar tidak kehilangan jejak. Cahaya senter yang terpancar dari mereka cukup terang. Busri dan Dukun Parjo masuk ke dalam gua yang ditutupi akar pohon di atasnya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.